Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, barter kasus hukum disebut-sebut mewarnai wacana atau rencana rekonsiliasi antara Presiden terpilih Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Sejumlah tuntutan diajukan, termasuk permintaan untuk memulangkan Rizik Syihab. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah rekonsiliasi yang tujuannya adalah baik, yakni menyatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi selama pemilu kemarin, kemudian layak ada barter kasus hukum di dalamnya. Kita akan melihat lebih dahulu sebenarnya seperti apa dinamika pasca MK menolak permohonan PHPU dari BPN Prabowo Sandi dan juga pasca KPU menetapkan Jokowi Ma'ruf sebagai calon presiden, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kita akan mulai di mana BPN Prabowo Sandi menyatakan bubar, pemirsa, sehingga partai-partai yang tergabung dalam BPN Sandi otomatis memiliki hak untuk menentukan bagaimana arah politik mereka masing-masing. Nah, setelah itu kemudian sementara Presiden Jokowi mengatakan bahwa TKN dan juga TKD yang selama ini mendukungnya untuk berkampanye diharapkan tetap dan tidak bubar untuk membantunya menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Sementara di dalam BPN sendiri yang sudah bubar, ada sejumlah partai politik yang semakin nyata mengirimkan sinyal-sinyal untuk bergabung kepada koalisi Jokowi Ma'ruf. Di antaranya ada Demokrat dan juga PAN yang semakin terlihat di sana sinyal-sinyalnya. Sementara Gerindra seolah-olah masih terbelah, masih belum pasti dan juga masih bimbang apakah akan merapat ke pemerintah atau koalisi Jokowi Ma'ruf atau tetap di oposisi. Nah, sejumlah pemberitaan termasuk di majalah Tempo pun melaporkan bahwa beberapa petinggi Gerindra dan juga beberapa sumber dari internal Gerindra menyatakan bahwa mereka ditawari posisi yakni 2 menteri, kemudian 2 posisi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga salah satu posisi wakil ketua MPR. Nah, apabila kita lihat saat ini merupakan perbandingan koalisi dan juga oposisi di tahun 2014 dan juga 2019 nantinya. Di 2014 ada koalisi Indonesia Hebat dan juga koalisi Merah Putih. Bahwa kita tahu awalnya koalisi Indonesia Hebat terdiri dari 4 parpol saja dan ini merupakan minoritas di parlemen, sementara koalisi Merah Putih mayoritas. Namun belakangan kemudian dengan dinamika politik yang terjadi, Golkar memutuskan bergabung kepada KIH, kemudian PAN juga memutuskan bergabung, P3 juga memutuskan bergabung. Walaupun di tengah jalan akhirnya PAN sedikit banyak balelo begitu secara politik dan akhirnya dikeluarkan dari koalisi dikarenakan mendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 ini. Sementara koalisi Indonesia Kerja kita tahu ini merupakan 5 parpol yang berjuang dari awal untuk memenangkan Jokowi dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ada PDIP, ada Golkar, ada Nasdem, ada PKB dan juga ada P3. Nah, dengan dinamika politik seperti ini oposisi belum jelas. Bisa saja oposisi merupakan gabungan antara Gerindra, PKS dan juga PAN, Demokrat dan juga Partai Berkarya, bisa juga PKS sendiri. Nah, ini yang merupakan saat ini masih terjadi dinamikanya seperti apa dan publik pun menunggu akan seperti apa wajah oposisi dikarenakan oposisi yang kuat juga sangat diperlukan oleh demokrasi untuk menjaga check and balances jalannya pemerintahan dan juga di parlemen. Nah, apa saja tuntutan oposisi khususnya Gerindra terkait dengan wacana rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo ini? Yang pertama adalah ini disampaikan oleh Dhanil Simanjuntak yang merupakan politisi dari Gerindra melalui tweetnya dan mengatakan bahwa ini usulan, ini wacana begitu. Namun publik kemudian mengartikan ini sebagai syarat, ini sebagai permintaan. Nah, kita nanti konfirmasi ke politisi Gerindra apakah ini merupakan syarat untuk rekonsiliasi. Yang pertama adalah meminta memulangkan Rizik Syihab. Kita tahu sejumlah kasus mendera Rizik Syihab, salah satunya adalah status tersangkanya di Polda Metro Jaya terkait dengan kasus pornografi yang dia ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei 2017 yang lalu. Nah, kemudian yang kedua adalah meminta membebaskan tahanan, kita tahu jumlahnya 300 lebih tahanan yang diduga merupakan perusuh dan saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ini terkait dengan gelaran pemilu utamanya pada aksi rusuh pada tanggal 21-22 Mei yang lalu. Nah, pertanyaannya kemudian layakkah rekonsiliasi yang seharusnya meredakan situasi yang terpolarisasi di masyarakat kemudian dibumbui atau diwarnai barter kasus hukum? Ini yang kami akan bahas malam hari ini. Kami pun juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sejumlah kanal sosial media kami. Ada di Twitter, ada di Facebook, dan juga ada di Instagram. Pemirsa, kita tunggu di mana saja Anda bisa menyalurkan suara Anda. Oke, yang jelas Anda bisa mention kami di Twitter, Facebook, dan juga Instagram
Metro TV Newsroom dengan hashtag barter kasus hukum dan juga hashtag Prime Talk agar kami bisa lebih memudahkan dalam pencarian komentar Anda di 3 kanal sosial media ini. Kita akan langsung berbincang dengan 3 orang narasumber di studio dan juga 1 orang narasumber di luar studio. Saya akan menyapa terlebih dahulu ada Bang Arteria Dahlan, politisi PDIP. Bang Arteria, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Hendarsam Marantoko, politisi Gerindra. Bang Hendarsam, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas M. Kodari, pengamat politik dari Indobarometer. Mas Kodari, selamat malam. Malam. Saya akan menyapa ada Mas Taufik Basari, politisi Partai Nasdem yang bergabung bersama kami dari Istana Bogor. Mas Tobas, selamat malam Mas. Selamat malam Rory. Saya akan ke Mas Hendarsam terlebih dahulu teman-teman. Betulkah Gerindra mensyaratkan barter kasus hukum Rizik Syihab dan tersangka perusuh 21-22 Mei sebagai syarat untuk rekonsiliasi, Bang Hendarsam? Ya, jawabannya tidak. Jadi saya bilang begitu karena apa? Satu, jelas apa yang dikatakan oleh Mas Daniel itu adalah pandangan beliau secara pribadi. Jadi tidak mewakili Pak Prabowo, tidak mewakili Partai Gerindra juga. Nah, jadi memang kalau ini kita bicarakan sekarang, saya rasa ini ya agak sedikit prematur karena karena pendapat pribadi. Ya, masih pendapat pribadi beliau dan sampai dengan saat ini belum ada pembicaraan kita ke arah sana sebenarnya. Tapi internal Gerindra mengharapkan ini terjadi tidak? Pemulangan Rizik Syihab. Nah, gini masalahnya. Kita harus tarik dulu ke belakang bahwa ini kan dikaitkan dengan rekonsiliasi. Soalnya menjadi satu dengan rekonsiliasi. Sedangkan masalah rekonsiliasi saja ini di internal Gerindra sendiri ini kan belum ada pembicaraan. Pembicaraan itu baru di luar saja ya. Artinya wacana-wacana di luar, ada beberapa teman-teman media, ada politisi-politisi lain yang membicarakan tentang masalah rekonsiliasi. Tapi di internal Gerindra sampai saat ini belum ada pembicaraan yang khusus untuk membicarakan tentang masalah rekonsiliasi. Jadi boro-boro kita membicarakan opsi-opsi apa dalam itu ya kan barter masalah. Baik. Itu segala macam. Tapi Pak Prabowo sendiri mengharapkan tidak sih ada proses pemulangan Rizik Syihab? Saya belum bisa memberikan statement kalau tentang masalah itu, karena kita belum bertanya langsung dan beliau juga belum memberikan pendapatnya tentang masalah ini. Kalau ini dikatakan bukan persyaratan, tapi ini merupakan pendapat, usulan, wacana pribadi Bang Arteria. Anda setuju dengan wacana atau usulan ini? Ya, pertama ini kan urusannya urusan negara. Ini urusan capres yang akan memerintah ya, yang akan rekam jejaknya akan dicatat dalam bangunan kesejarahan. Pak Jokowi ingat nih, saat ini juga masih menjadi presiden terpilih. Semua kejadian ini masa zaman periode pertama ini. Saya katakan ini isu yang sangat serius ya. Ini kita boleh katakan ini melecehkan nilai kemanusiaan kalau memang betul-betul dihadirkan oleh mereka. Kenapa melecehkan kemanusiaan? Kenapa? Karena bagi kami rekonsiliasi itu adalah jalan kemanusiaan. Bagaimana membangun peradaban, semangat yang mempersatukan, membawa semua elemen masyarakat, kata Pak Jokowi, untuk bersatu padu untuk membangun Indonesia Jaya. Bukan isu teknis. Bukan isu personal, apalagi nyebut-nyebut nama orang. Ya. Bagaimana kita dalam bonggol besar negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Bagaimana dalam itu membangun peradaban. Ini bonggol-bonggol besar kita kan. Ini yang harusnya dihadirkan oleh teman-teman. Tapi saya dari Hendarsam mengatakan tadi itu bukan pendapat pribadinya Partai Gerindra. Ya, kalau istilah kami juga jelas, ini masalah kepentingan nasional, ya. Ini masalah kebangsaan. Jadi tolong jangan sampai tadi kalimatnya kalau Metro TV saya menarik itu, barter kasus hukum. Wah, bagi kami kita nggak bisa terima itu. Sama sekali nggak bisa terima. Kita katakan ini isu konstitusi. Kenapa nggak bisa terima, Mas Rory? Saya ingin katakan Indonesia negara hukum, ya. Tanggung jawab ini ada pada Pak Jokowi selaku presiden saat ini. Walaupun saat ini dia juga kapasitasnya sebagai capres. Ini akan dituntut. Kemudian presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Akan dihadap-hadapkan lagi antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak boleh diintervensi oleh kepala negara. Artinya hukum tidak boleh dicampur adukan. Begitu juga isu politik. Penegakan hukum. Bagaimana bisa dibayangin nggak polisi yang sedang menyidik, jaksa yang sedang melakukan pemeriksaan dan penuntutan, tiba-tiba dikatakan semua berhenti. Dan sekarang sudah dilimpahkan ke jaksa. Wah, bahaya banget ini. Ini yang saya katakan jangan sampai. Ini isunya jebakan. Menyebak kita semua sehingga Pak Jokowi menjadi salah jalan itu. Sebelum ke Mas Kodari, saya akan ke Mas Tobas lebih dahulu. Apa sikap Nasdem, Mas Tobas, terkait dengan hal ini? Ya, sebenarnya
ini ada salah kaprah terkait dengan pemahaman beberapa pihak sehubungan dengan rekonsiliasi. Sebenarnya rekonsiliasi ini kan adalah suatu keniscayaan ketika proses Pilpres ini selesai. Ya, apalagi sudah ada putusan MK yang memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk membuktikan segala tuduhannya, segala hal-hal yang dipermasalahkan. Nah, kalau kita kemudian menganggap bahwa kita sudah melewati satu pemilu dan kita sudah ada hasilnya, sudah ditetapkan secara hukum juga legitimasi dari pelaksanaan pemilu itu, maka ada moralitas politik yang harus dijalankan. Apa itu? Semua pihak yang tadinya berkompetisi dalam pemilu harus sudah menyatakan ini selesai dan mengatakan kepada seluruh pendukungnya, ayo pemilu sudah usai, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Nah, kita berharap sebenarnya sikap kenegarawanan itulah yang muncul, bukan malah akhirnya melihat rekonsiliasi ini sebagai upaya untuk bertukar kepentingan politik atau bahkan mencoba menawarkan satu usulan terkait dengan kasus-kasus tertentu. Nah, ini akhirnya melenceng dari maksud dari rekonsiliasi itu sendiri. Oleh karena itu maka sebenarnya tanpa harus ada syarat macam-macam, tanpa harus ada permintaan macam-macam, jika kita semua ini adalah orang-orang yang punya sikap kenegarawanan, maka rekonsiliasi itu harusnya menjadi niscaya. Baik. Anda melihat ini sebagai keniscayaan, artinya rekonsiliasi adalah untuk semua orang, terlepas dari apapun pilihan politiknya, untuk persatuan bangsa setelah kemarin kita terpolarisasi. Kemudian ketika ada satu pihak atau sejumlah pihak yang meminta hal-hal yang sangat detail, sangat personal, dan melingkupi kasus hukum, begitu Mas Tobas, Anda lihat fenomena ini sebagai apa? Ya, saya akhirnya melihat bahwa ini ada beberapa pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan politik. Ya, baik itu terkait dengan kepentingan untuk masuk dalam pemerintahan meskipun yang awalnya itu tidak di dalam satu koalisi pendukung, atau juga memanfaatkan kondisi ini dengan mencoba menarik-narik kasus hukum yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan persoalan politik. Nah, kita kan harus sadar bahwa kita ini negara hukum. Ya, elit-elit politik pun juga harus memberikan pembelajaran pada publik bahwa kita harus hormati negara hukum ini. Ada prosedur-prosedurnya. Kalau sudah ada proses hukum yang berjalan, ya kita hormati proses hukum itu yang berjalan. Jangan kemudian malah menarik-narik eksekutif untuk seolah-olah harus mengintervensi dari proses hukum yang sedang berjalan. Mas Kodari, saya akan beralih ke Anda. Haruskah rekonsiliasi kemudian dibumbui oleh wacana, permintaan, usulan yang bertabrakan dengan norma hukum? Ya, tentu tidak ya jawabannya ya. Saya kira tidak usah Pak Arteria Dahlan dan tidak usah Pak Tobas. Pak Hendar Sampun juga yang notabene dari 02 ya, dari Partai Gerindra sudah tegas menyatakan tidak ada barter. Bahkan beliau mengatakan tidak ada pembicaraan. Jadi selama ini terus terang saya heran. Kok pernah ada pernyataan Pak Prabowo, kalau saya jadi presiden, maka hal pertama yang saya akan kerjakan adalah menjemput Habib Rizik, Habib Rizik ke Arab Saudi. Kira-kira rumusan kalimatnya begitu. Mohon maaf kalau agak salah ya, tolong jangan dilaporkan ke Undang-Undang ITE ya. Kurang lebih lah, karena saya hanya mengandalkan ingatan. Seperti itu. Nah, saya tuh meraba-raba dari mana sumber pernyataan ini ya. Kira-kira siapa yang menyampaikan, membisikinya. Per hari ini saya mau mengatakan, jangan-jangan itu bukan orang Gerindra. Ternyata itu tim ses yang namanya Dhanil Simanjuntak itu. Karena Pak Dhanil ini yang kemudian ya mengusulkan secara terbuka agar rekonsiliasi itu paketnya salah satu adalah Habib Rizik itu pulang begitu. Artinya Anda melihat pernyataan ini sebenarnya terlepas dari permintaan Pak Prabowo? Iya, ini kan sebetulnya bagian dari dinamika politik. Pak Prabowo dulu mengatakan semacam itu, dugaan saya adalah karena ingin mendapatkan dukungan dari kelompok ya, yang notabene berada di belakang Habib Rizik, katakanlah ya barisan Habib Rizik lah, katakanlah begitu. Nah, setelah ini selesai kan seharusnya sudah selesai. Nah, soal hukum sendiri juga saya agak bingung. Terus terang saya mohon penjelasan juga sebetulnya. Mungkin mewakili pemirsa. Ya baik itu dari kacamata hukum maupun dari kacamata Kementerian Luar Negeri. Habib Rizik ini kalau saya telusuri itu kan ada punya dua kasus hukum di dua negara. Di Indonesia waktu itu ada kasus soal penghinaan Pancasila, kemudian ada juga kasus konten pornografi begitu. Tapi penghinaan Pancasila sudah di-drop SP3. Nah, setahu saya dua-duanya itu sudah di SP3 alias sudah dicabut proses penyidikannya. Artinya kan sudah tidak punya masalah hukum.
tapi kok nggak pulang-pulang gitu. Jadi kayak judul lagu dangdut Bang Tauhib kok nggak pulang-pulang begitu. Nah di Arab Saudi pun juga sebetulnya kan ada dua masalah hukum. Pertama overstay, yang kedua itu indikasi ada bendera kalau tidak salah ISIS yang dianggap sebagai kelompok ekstrim di Arab Saudi. Nah kalau kemudian masalahnya adalah overstay, fenomena yang biasanya terjadi kan kalau ketahuan orangnya jelas begitu, itu kan dipulangkan alias dideportasi. Pertanyaan saya kok oleh pemerintah Arab Saudi tidak kunjung dideportasi juga begitu. Ini menjadi pertanyaan. Jadi menurut saya kalau ada masalah hukum, sebetulnya ini tolong rekonsiliasinya dengan pemerintah Arab Saudi, jangan dengan pemerintah Indonesia. Ini menjadi pertanyaan menarik, tapi saya ingin tanya terkait dengan konsistensi sebenarnya Partai Gerindra yang disebutkan tadi berjanji memulangkan atau menjemput Rizik Syihab, tapi ternyata saat ini ketika wacana itu disampaikan oleh Bang Dhanil ramai-ramai dibantah begitu. Saya nanti akan tanyakan konsistensi dari Partai Gerindra saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Ini saya ingin membacakan terlebih dahulu pernyataan dari Pak Prabowo sebelum Pilpres, tepatnya pada tanggal 26 Februari 2019. Nah, pernyataan ini disampaikan Prabowo saat bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes Mambaul Ulum Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain beserta para ulama di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa, quote, dalam istimewa yang kedua, saya sudah mengatakan, begitu saya menang, saya akan mengembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizolimi, unquote. Ini adalah pernyataan dari Prabowo. Nah, ketika tadi Anda sampaikan ini bukan sikap resmi dari Gerindra, Bang Hendar Sam, saya ingin tanya konsistensi Gerindra terhadap Rizik Syihab seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya bukan masalah yang apa. Itu kan tadi kan 26 Februari 2019. Dasar Pak Prabowo mengatakan seperti itu, bahwa sebelumnya itu sudah ada SP3 atas kasus tersebut. Jadi seperti tadi Bang Kodari bilang, bahwa ini kan ada beberapa laporan terhadap Habib Rizik, ya kan? Habib Rizik ada beberapa laporan, tapi dua yang dia dinyatakan sebagai tersangka, masalah chat dengan masalah Pancasila ya, penghinaan Pancasila. Dan dua-duanya sudah di SP3. Ya kan, sehingga ya kan secara hukum sebenarnya tidak ada yang bertabrakan. Inkonsistensi apa yang perlu dipertanyakan kepada Partai Gerindra terkait dengan hal tersebut? Yang saya maksud adalah konsistensi antara sikap untuk memulangkan Habib Rizik, bukan konsistensi. Masalah sekarang pertanyaan, apakah pemulangan Habib Rizik itu harus dilakukan oleh statement Pak Prabowo itu harus secara melawan hukum atau tidak? Itu pertanyaannya kan? Seolah-olah pertanyaan ke kami seolah-olah dilakukan secara melawan hukum gitu loh. Pertanyaannya ya kan terkait dengan terlepas dari kasus hukum, tapi sebenarnya Gerindra ingin memulangkan Habib Rizik tidak? Kalau dari pernyataan Pak Prabowo sudah sangat jelas. Oh iya, seperti itu. Jadi ini Mas Daniel kemudian mengeluarkan wacana. Gini masalahnya. Kalau saya sebagai orang hukum ya kan, sebagai seorang praktisi sudah jelas sebenarnya dengan dua kasus Habib Rizik yang sudah dilakukan SP3 terhadap kasusnya tersebut, maka clear secara hukum tidak ada lagi sangkutan beliau untuk pulang. Kenapa tidak pulang? Ya itu jangan pertanyakan pada kita kan gitu kan. Gerindra selama ini pernyataan ini tapi, justru malah menjemput, Bang. Kenapa tidak Pak Prabowo mengatakan, Anda bagian dari Gerindra, kenapa waktu itu tidak mengatakan ya sudah silakan pulang, kami kartu merah. Kenapa harus dijemput dengan pesawat pribadi? Seolah ada masalah tertentu. Ini bicara tentang masalah teknis. Saya rasa bicara masalah adab cara seperti itu. Jadi nggak bisa juga dikaitkan dengan masalah-masalah politis. Bahwa jelas ketika penjemputan Pak Prabowo terkait dengan hal tersebut, artinya semua perkara sudah clear. Ya itu dong, jelas dong. Saya akan ke Mas Tobas yang juga sama-sama ahli hukum. Mas Tobas, menurut Bang Hendar Sam, dengan menjemput Rizik Syihab ini tidak menabrak hukum dikarenakan kasusnya sudah di SP3. Ya, pertama saya juga kita harus pastikan dulu apakah memang kasusnya sudah di SP3 untuk yang kasus tentang chat WA itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata kasusnya juga belum di SP3 dan masih berlangsung, sebenarnya kan ya tidak perlu khawatir lah untuk pulang ya, untuk kembali ke Indonesia ya, untuk menjalani proses hukum. Karena kalau kita merasa bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, kan kita tinggal hadapi saja. Pemerintah Indonesia yang sepengetahuan saya tidak melakukan penangkalan. Artinya penangkalan itu kan tidak memperbolehkan seseorang untuk datang ke Indonesia. Kan silakan saja justru datang ke Indonesia karena memang sedang ditunggu-tunggu untuk menghadapi proses hukumnya. Jadi menurut saya terlalu mengada-ngada dan berlebihan apabila kemudian dikatakan bahwa ini harus dijemput dan sebagainya.
Ini masalah yang sebenarnya kasus kriminal biasa ya, ada seseorang kemudian menghadapi kasus kriminal, kemudian tidak ada di Indonesia karena pergi ke luar negeri dan diharapkan kembali ke Indonesia untuk kemudian menjalani proses hukum. Jadi ini sama saja seperti kasus kriminal-kriminal lainnya. Oleh karena itulah maka menurut saya tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan lah. Kalau misalnya memang ini ada proses hukum, kita justru harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Setuju ini dikatakan berlebihan apabila ada wacana bahkan untuk menjemput di sana. Ya, sebelumnya saya senang Hendarsam meralat. Ya, itu pertama. Kemudian ini yang saya ingin sampaikan nih Hendarsam. Ini hanya ada masalah ijtima ulama. Ijtima ulama kedua. Ya. Bahaya loh kalau ngomong ini, saya katakan benar nggak ini pernyataan Hendarsam atau pernyataan Partai Gerindra. Nah kenapa? Ini saya katakan kalau begitu yang disampaikan ulama luka semua ini. Enggak ada ini itu pertama. Kemudian yang kedua ya. Yang mana? Orang kita masuk permasalahan hukum. Pada saat mana coba? Penyampaian kemarin Februari itu seolah-olah ya. Saya ingin bacakan. Kalau Saya bilang seolah-olah ya. Saya ingin sampaikan. Saya ini. akan kirim pesawat sendiri ya untuk menjemput Habib ya. Beliau difitnah dan dizalimin ya. Seolah-olah negara abai, seolah-olah negara tidak hadir sehingga Pak Prabowo harus datang untuk menjemput itu. Nah tiba-tiba ya dikatakan ya udah selesai ya, nggak ada urusan di sini. Nah ini yang saya katakan, pernyataan Pak Prabowo bagi ulama kalau hari ini disahkan menyakitkan. Yang kedua bagi saya pribadi Pak ya Rory ya, saya ingin sampaikan ini urusan rasa keadilan masyarakat yang harus juga kita buktikan. Bagaimana disampaikan yang tadi ada yang namanya dizalimi ya. Kemudian ada masalah difitnah, ini urusan hukum. Difitnah itu kan diksinya hukum. Penzaliman juga diksinya diksi hukum. Nah ini yang kita katakan adanya lagi nanti dilarikan kriminalisasi ulama. Masalah netralitas Polri. Polri berpihak dan sebagainya. Ini yang kami katakan, kami tidak setuju kalau ini dibarter. Dan kami juga minta juga kepada Hendarsam ini untuk menyatakan secara tegas. Punya kewajiban moral loh Anda yang di Gerindra. Kenapa ya? Punya kewajiban moral untuk membuktikan bahwa itu polisi nggak melaksanakan perbuatan kriminal atau kriminalisasi. Ya, kemudian yang kedua, sebentar kita beri kesempatan lebih dahulu, silakan Pak. Ya. Statement Pak Prabowo bahwa ada dizolimi segala macam terbukti kok. Bukti 2 perkara di SP3. Betul, Anda ini bentuk kezoliman. Iya dong. Itu sudah itu wacana kemana-mana terhadap Habib Rizik, ya kan? Digoreng kemana-mana. Segala macam tentang masalah ini segala macam udah hancur nama beliau di sebagian masyarakat seperti itu. Ternyata SP3 kok. Itu statementnya jelas. Ya kaitannya kan? Dasarnya kaitannya di mana itu? Ya kaitannya dengan masalah tadi yang itu Arteria katakan tentang masalah Habib Rizik dizolimi. Dizolimi memang. Kenapa? Tentang masalah itu. Buktinya apa? Dalam proses perkara SP3 kok selesai. Oh salah kalau menurut saya. Itu kalau dengan enggak, bukan seperti itu. SP3 itu bukan penzaliman. Kalau orang hukum ya dizalimi, lalu kemudian dizalimi itu adalah kalau tidak ada bukti, lalu kemudian terus dilanjutkan. Nah ini masalahnya. Tapi begitu tidak ada bukti di SP3, berarti lihat bukan masalah kacamata hukum, kacamata politik, kacamata sosiologis. Anda nih orang hukum bicara seperti ini yang kan. Masalah ini, ya kan, tidak hanya digoreng di masalah hukum, ya kan. Di kubu Arteria juga menggoreng masalah ini kok. Iya kan? Yang mana? Masalah Habib Rizik segala macam. juga dikatakan tadi bahwa ternyata dalam prosesnya kasus ini di SP3. Itulah yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Bang Hendarsam, juga dikatakan tadi oleh Bang Arteria bahwa ini menyakiti hati para ulama. Iya, menyakiti ini kan provokasi dari Arteria. Kok menyakiti? Bukanlah. Kita gini, kita harus bedakan bahwa statement Pak Prabowo ketika mengucapkan hal tersebut artinya tidak berbenturan dengan masalah hukum. Karena apa? Karena Habib Rizik sudah di SP3 perkaranya. Ya kan, tentang teknis bagaimana seorang sahabat ingin menjemput sahabat yang ada di luar. Ya, saya ingin mengatakan gini loh ya. Tadi dikatakan masalah penzaliman dengan adanya SP3. SP3 itu adalah proses justisia. Prosesnya jalan. Justru dengan adanya proses hukum itu ya, itu menegasikan yang namanya diksi penzaliman. Kemudian yang kedua yang saya katakan gimana hatinya para ulama. Ijtima ulama itu adalah mandat yang diberikan kepada Pak Prabowo. Ya tiba-tiba dikatakan ini kan urusannya Daniel pribadi, nggak ada urusan sama saya. Apanya sekarang ini yang kita katakan? Nah, ini nggak di mana? Ini memprovokasi nih. Rasa kemanusiaannya coba Anda di mana? Ini baca dulu Arteria, baca dulu tweetnya Daniel. Sekarang baca tweetnya Daniel, dilihat, ya kan.
Pandangan saya pribadi ini kalau mau saya buka ini, udah nih. Ini pandangan saya pribadi. Enggak, itu kemarin ya. Kita coba lihat. Iya Saya akan dong. putar 2 atau 3 pernyataan Daniel yang dikatakan itu resmi loh. Arteria udah bentur-benturkan orang ini. Baik, Mas Tobas, pandangan Anda seperti apa, Mas Tobas? Ya, soal apanya nih? Ini Jadi terkait gini, kalau dengan saya tetap- tadi yang tetap menyakiti hati ulama, kemudian SP3 yang artinya membuktikan bahwa sebenarnya Rizik Syihab adalah penzaliman, adalah korban dizolimi dan juga difitnah, Mas. Proses sebelum SP3 ketika Nah, jadi gini, kalau saya kembali melihat bahwa ini memang kasus biasa tapi diheboh-hebohkan ya. Sebenarnya kalau kita melihat kan ada banyak begitu kasus di Indonesia ini. Ya kasus-kasus kriminal ada yang berlanjut, ada juga yang di SP3. Ini biasa ya, tapi kemudian dikemas demikian rupa bahwa ini adalah penzoliman, bahwa ini ada kaitannya dengan politik, padahal tidak juga. Nah, kita juga harus memberikan pendidikan hukum pada masyarakat bahwa jangan melulu setiap ada perkara hukum lantas kemudian dianggap itu kriminalisasi, ini politisasi dan sebagainya. Tidak, kita harus tetap melihat bahwa kalau ada kasus hukum, ada proses hukum yang berjalan, kita hormati proses hukum itu. Gitu ya. Kalau misalnya ada proses hukum yang sedang dijalani, ya kita juga harus hormati. Nah, karena itulah maka dengan menarik persoalan ini menjadi persoalan yang politis, akhirnya apa? Akhirnya kita mempolitisasi hukum yang sebenarnya justru sebenarnya tidak ada politisasi hukum, itu malah kita kesankan ada politisasi hukum. Oleh karena itulah maka kalau menurut saya semua pihak ya ayolah kita ikuti koridornya sesuai dengan koridor hukum yang memang berlaku di negara ini sebagai negara hukum. Artinya sebenarnya tidak ada alasan untuk Rizik Syihab untuk tidak pulang, Mas, karena sudah SP3 begitu. Ya makanya sebetulnya tidak ada alasan. Jadi kan mau pulang saja, mudah sekali, tinggal beli tiket pulang, kembali ke Indonesia. Kalau misalnya ternyata memang dikhawatirkan ada persoalan hukum yang akan menanti, ya tinggal dihadapi saja. Kalau misalnya kita merasa benar kan tidak perlu takut untuk menghadapi persoalan. Kan ada istilah tuh, kalau bersih kenapa takut gitu misalnya. Kalau misalnya kita merasa bahwa tidak ada kita tidak melakukan tindakan kriminal, kalau ada persoalan hukum kita hadapi saja. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Kodari, mohon ditahan terlebih di situ teman-teman. Ini menurut Mas Kodari, di saat kita menghadapi tantangan nyata, Mas, soal Pancasila terhadap Bhinneka Tunggal Ika, kemudian muncul wacana atau permintaan ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebinekaan kita, stabilitas politik kita? Kita akan membahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kemudian usulan wacana pemulangan Rizik Syihab, Mas Kodari, di saat kita saat ini merasakan tantangan terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Anda melihat untuk stabilitas politik kita akan seperti apa? Ya, saya pertama tetap mengacu kepada landasan hukum ya. Kalau memang tadi kita uraikan di Indonesia sudah SP3 semua, ya kenapa tidak pulang begitu. Nah, dan saya mau tambahkan lagi, setelah saya cek ini SP3 kasus konten pornografi ini sudah SP3 Juni 2018. Juni 2018. Kemudian SP3 kasus penodaan Pancasila itu sudah dilakukan Mei 2018. Sebelum pemilu. Iya, jadi sebelum pemilu, jauh sebelum pemilu. Jadi nggak ada kriminalisasi ulama itu. Jadi memang Pak Prabowo mungkin atau Pak Daniel memang goreng-goreng juga. Harus Karena diingat Februari bahwa 2019. harus diingat Bang Kodari bahwa Rizik Syihab juga kalau pernyataan pihak itu terlapor untuk ya 11 kalau kasus pernyataan lainnya. itu diberikan ya ketika SP3-nya belum turun, mungkin bisa dikatakan demikian gitu. Tapi kalau kita bicara kronologi, udah dikasih SP3 ya jangan dibilang penzaliman lagi begitu. Masa kejadiannya Juni sama bulan Mei 2018. Betul. Hadirnya Februari 2019 jadi mau pemilu. Selisihnya itu 8 bulan 9 bulan begitu. Jadi siapa yang menggoreng itu? Memang pada dasarnya begini saya melihat persoalan Pak Habib Rizik ini bagian dari kegiatan politik. Pertama, di satu sisi memberikan tekanan politik kepada Pak Jokowi. Mungkin bagian dari tekanan-tekanan yang lain lah kira-kira begitu. Mungkin paketnya ada 3 lalu kemudian dimasukin 1 nanti supaya 2 lolos kira-kira begitu. Tapi paling tidak bisa juga minimal ini bagian dari kegiatan untuk merawat dukungan politik kepada kelompok-kelompok yang dirasakan pada tahun 2019 lalu memang berada di belakang Pak Prabowo, katakanlah demikian. Nah, yang ironis tentu saja adalah kalau memang kelompok-kelompok yang kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo itu adalah kelompok-kelompok yang pemikirannya atau ideologinya bertentangan dengan NKRI dan Pancasila begitu, atau varian-varian lain. Katakanlah misalnya ya NKRI bersyariah, ya kan, atau misalnya Pancasila Piagam Jakarta. Itu kan setback.
Karena bangsa kita ini siapapun yang berkontestasi partai manapun itu hanya Pancasila titik NKRI titik begitu. Jangan ada embel-embel yang lain lagi begitu. Nah, kalau memang ini sudah, menurut saya bolanya justru di Pak Prabowo dan di Gerindra untuk mengambil garis yang tegas. Bahwa saya sebagai patriot, kan itu bahasa yang sering keluar dari Pak Prabowo ya. Gerindra partai nasionalis, ya NKRI, ya kemudian Pancasila. Yang pakai embel yang lain-lain, apalagi menolak NKRI dan Pancasila, tolong ditolak. Jangan justru dijemput untuk pulang. Kan mikir begitu. Tanggapannya, Bang? Ya, ini tuduhan serius dari Bang Kodari yang menolak NKRI itu artinya seolah-olah. Oh, saya nggak nyebut nama ya, kelompok tertentu saya nggak menyebut nama. Gimana sih? Kan Saya kan mengingatkan. Orang diskusi kok kamu bilang seperti ini. Tuduhan serius lah. Kalau Habib Rizik dikatakan menolak NKRI, sedangkan Tidak ada yang menuding nama. Jangan. Tapi wacana, tapi insight dari Anda seperti apa dengan apa yang tadi disampaikan Mas Kodari? ya itu makanya kalau sampai itu benar, asumsi seperti itu ada, itu kan tuduhan yang serius sekali kepada Habib Rizik. Tentunya sudah jelas-jelas Habib Rizik itu NKRI. Menurut Anda sejati. Habib Rizik tidak menolak NKRI dan tidak menolak Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila? Oh iya dong, sudah pasti. Di beberapa statementnya Habib Rizik sudah menegaskan tentang masalah itu apa. Nah inilah yang framing-framing seperti inilah yang selama ini berkembang, yang disematkan kepada kubu kami. Gitu loh, anti Pancasila, anti NKRI. Jadi semua kita dijadi keranjang sampah. Baik. Soal itu. Kita akan bergeser dari kasus permintaan pemulangan Rizik Syihab ke kasus yang saat ini mendera 300-an orang yang diduga merupakan perusuh, diduga terlibat dan saat ini tersangka di Polda Metro Jaya. 445. Saya dapat dari Pak Argo 300-an yang saat ini sudah ajukan atau sudah maju ke kejaksaan begitu. Apakah Gerindra kemudian ingin juga ke 300 orang itu kemudian dibebaskan sebagai barter untuk rekonsiliasi? Jadi gini, saya adalah koordinator daripada para teman-teman, para anak-anak bangsa yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya dan di Polres Jakarta Barat. Kurang lebih catatan kami ada 445 orang. Oke. Kalau ditanyakan masalah apakah sudah dibebaskan, sebagian sudah dibebaskan. Ya. Ya kan? Dibebaskan itu macam-macam. Satu memang tidak terkait dengan masalah perkara, apa itu dituduhkan tidak betul, ya kan? Kedua bahwa penangguhan penahanan dikabulkan. Dan sisanya ini yang belum. Nah, saya balik lagi sebagai seorang advokat, sebagai seorang praktisi hukum, menghormati setiap proses hukum. Mari semuanya nanti kita kita buka semuanya di pengadilan. Menghormati proses hukum itu artinya biar hukum berjalan tanpa harus cawe-cawe terhadap yang nggak ada cawe-cawe. Makanya saya ini statement Rory dari mana nih dapat cawe-cawe bahwa untuk 300 ya, justru sekian. saya menanyakan. Ini Nggak pertanyaan ada. untuk Nggak ada. membela Anda, malah Anda menyerang Bukan saya. pernyataan, Ini saya bukan pernyataan. Jadi tidak ada sama sekali karena saya adalah koordinator daripada teman-teman di sana. Ini memang baik. sudah dibebaskan sebagian, tapi secara hukum itu memang hukum acara. Bang Indarsam, ini yang disampaikan oleh Kombes Suyudi Ariseto, Dirkrim Polda Metro Jaya pada tanggal 5 Juli, saya baca dari Detik. Kami dari Polda Metro Jaya sampai dengan hari ini berhasil memproses 316 tersangka, tentunya menjadi 82 berkas perkara yang sudah kita teruskan. Kita kirim ke JPU. Betul. 74 diantaranya adalah anak-anak yang sudah dilakukan proses diversi. Ya. Begitu kan? Artinya ada 316 yang saat ini masuk ke Jaksa Penuntut Umum. Sekali lagi, apakah minta kasus ini dihentikan untuk rekonsiliasi? Sekarang pertanyaan saya, ya kan, apakah bisa dengan proses sudah memasuki tahap 1, bahkan sudah P21 ke kejaksaan untuk dihentikan? Tentunya tidak bisa. Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Dari kacamata hukum seperti itu. Jadi kami akan menunjukkan, memberikan tauladan kepada masyarakat bahwa proses hukum merupakan panglima. Khususnya dari pihak kita dulu. Kalau pihak seberang ya terserah lah itu nanti gimana. Pak Tari, ada sejumlah politisi dari Gerindra yang meminta nasib ke 300 orang ini kemudian diperjuangkan dan dibebaskan dari the so-called kriminalisasi itu. Ini yang saya katakan ya, kembali lagi semua tawaran-tawaran untuk rekonsiliasi ya dihadapkan pada penyanderaan Pak Jokowi. Kenapa saya katakan penyanderaan? 316 tersangka itu sudah P19. P19 itu diksi hukum, artinya sudah terbukti 2 alat bukti dan keyakinan penyidik untuk dilimpahkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan penuntutan. Tiba-tiba dari Hendarsam dan kawan-kawan ya
meminta itu sebagai materi muatan untuk Kapan nih? rekonsiliasi. Nah, ini lagi. Ini barusan kalau diklik ya kan tadi Ini saya teman-teman Gerindra kan Di ya. mana? Ada Aduh, nanti kita arteria, buktikan. aduh. Makanya kau pengacara tapi nggak baca gimana? Salah satunya adalah Namanya siapa? Siapa? Andre Siapa? Rosiade. Andre Rosiade sebentar lagi ada Dalam ya. forum Prime Talk yang mengatakan bahwa itu mereka adalah korban kriminalisasi. Dan sudah tidak hanya seharusnya Andre ya. dibebaskan. Dari segini, kalau statement ini sudah seharusnya dibebaskan, sebagian besar sudah dibebaskan. Jadi gini, Secara hukum. Rory, saya mau gitu loh. sampaikan ya. Silakan, Bang Arteria. Jadi itu statement pertama. Jadi nggak mungkin lah ya Presiden harus menabrak hukum. Permintaan yang saya katakan agak konyol. Kalau kita mau rekonsiliasi kan niatnya baik. Tapi jangan sampai nanti Pak Jokowi bantu malah nanti diserang lagi bahwa Presiden intervensi hukum. Nah bahkan yang celakanya lagi ternyata terbukti dong ini kriminalisasi ulama. Ini terbukti dong polisi kemarin main-main politik. Begitu Pak Jokowi udah menang dikembaliin lagi. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kami mohon betul ya yang namanya rekonsiliasi itu bonggolnya harus bonggol besar. Ya, Bangsa. semangatnya mempersatukan, kepentingannya kepentingan bangsa. Enggak sebut orang si A, si B 300. Baik. Kita punya 265 juta ini penduduk yang harus kita perhatikan. Saya akan Itulah ke- yang menjadi bagian dari materi muatan kita untuk rekonsiliasi, Pak. Oke. Hendarsam. Saya akan ke Mas Tobas. Mas Tobas terkait dengan wacana untuk membebaskan 316 orang ini yang saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Setuju atau tidak apabila itu menjadi bagian dari rekonsiliasi? Ya, saya tadi mencatat apa yang disampaikan oleh Bung Hendarsam ya, bahwa Bung Hendarsam secara pribadi menginginkan agar hukum menjadi panglima di negeri ini ya. Kemudian juga tidak berpikir untuk menjadikan ini barter terkait dengan rekonsiliasi. Menurut saya apa yang disampaikan Bung Hendarsam itu bagus, tapi masalahnya masih ada pihak-pihak lain yang mencoba mengangkat persoalan ini, menjadikan ini menjadi seolah-olah menjadi barter terhadap rekonsiliasi. Oleh karena itu akan menjadi sangat lebih baik apabila Bung Hendarsam juga mengingatkan kepada teman-teman yang lain yang masih saja mencoba menjadikan persoalan kasus-kasus ini menjadi barter dalam hal rekonsiliasi. Ini kan kalau pikirannya Bung Hendarsam kan sebenarnya sudah bagus ini. Saya dari tadi melihat kalau Bung Hendarsam sendiri sudah oke. Cuman masalahnya kan pihak-pihak yang masih saja mencoba untuk mengangkat ini sebagai satu upaya barter. Nah, oleh karena itu kita kan harus saling mengingatkan satu sama lain. Kalau misalnya saya ada yang melenceng, Bung Arteri mungkin bisa ingatkan. Saya pun juga bisa mengingatkan kepada Bung Arteri misalnya. Nah, ini kesempatan yang baik bagi Bung Hendarsam untuk mengingatkan misalnya kepada Dhanil. Katakan, Bung, ini tidak bisa dong kalau kita barter-barter kasus, karena kita berarti sedang meruntuhkan negara hukum, sedang mencoba menarik-narik hukum ke ranah politik, kan bisa disampaikan itu. Mudah-mudahan kalau yang menyampaikan adalah Bung Hendarsam atau temannya sendiri kan akan lebih didengar dibandingkan kalau misalnya saya yang menyampaikan kepada Bung Dhanil nanti dianggap hal yang berbeda. Nah, oleh karena itulah maka menurut saya sangat tidak tepatlah apabila masih saja ada, mungkin bukan Bung Hendarsam, masih saja ada pihak-pihak yang mencoba membarter kasus-kasus dengan rekonsiliasi yang kita harapkan sebenarnya rekonsiliasi ini adalah rekonsiliasi kebangsaan, bukan rekonsiliasi kepentingan orang per orang, kelompok dan sebagainya. Akankah Bang Hendarsam memberikan pengertian kepada teman-teman Gerindra? Kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Tadi Mas Tobas sudah mengapresiasi Bang Hendarsam, sudah dikatakan intinya realistis begitu terhadap proses hukum. Apakah Anda akan mengingatkan teman-teman atau pihak-pihak di Gerindra yang masih saja ingin mengusahakan membebaskan ratusan orang yang menjadi tahanan itu? Ya, masalahnya itu bukan tentang masalah isu barter kasus sebenarnya. Masalahnya itu persepsi bahwa itu dipersepsikan itu adalah barter kasus, barter perkara. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya ini mengalir kemana-mana seperti itu. Masalahnya kan masa persepsi. Apa yang dikatakan oleh Dhanil, apa yang dikatakan oleh teman-teman kami yang lain, itu kan tidak dalam rangka untuk melawan hukum. Contoh apa yang dikatakan oleh Andre, ya kan, bahwa teman-teman yang 315 orang ini harus dibebaskan, ya kan. Pembebasan itu kan dengan footnote juga. Dibebaskan secara apa? Bukan dengan secara melawan hukum. Ada aturan hukumnya dan terbukti kita sudah bebaskan
100 lebih orang sudah kita bebaskan, ya kan? Melalui skema penangguhan penahanan. Tapi masih 316. 315 lagi, dan ini ya kami sampai dengan saat ini masih terus berupaya, dan di satu sisi kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Oke. Untuk kooperatif dengan kami dan dengan pihak keluarga, termasuk juga kami mengapresiasi terkait dengan masalah 100 lebih orang yang sudah dibebaskan pada saat ini. Baik, Jadi ini kan fair menurut saya. Saya akan sekarang membacakan sejumlah komentar dari Anda pemirsa yang masuk ke dalam sosial media kami, baik itu melalui Twitter, Instagram, atau Facebook. Ini ada dari Binstak. Kenapa harus ada syarat dipulangkan? Jika memang tidak bersalah, datang saja, tidak ada yang menghalangi. Tegakkan hukum bukan untuk alat negosiasi. Selanjutnya, kita akan melihat lagi, ini dari Zaki. Beliau sedang umroh. Ngapain dibahas pulang? Umroh yang berkepanjangan ini kayaknya ya. Ini menarik, terima kasih Zaki. Ada juga dari Kasana. Yang namanya rekonsiliasi itu seharusnya dilakukan dengan hati lapang dan tanpa syarat. Kalau ada syarat tertentu, apapun itu berarti tidak tulus. Oke, selanjutnya kita juga bacakan yang terakhir. Tidak perlu barter hukum terhadap oknum yang pernah merusak kebinekaan. Saya akan ke Mas Kodari. Iya. Beliau sedang umroh. Kenapa umroh kemudian disuruh pulang? Ya itu tuh menarik. Terus terang saya dari tadi tuh menulis di catatan saya. Jangan-jangan Pak Habib ini sedang, kalau terminologi orang Banjar tuh ya, mukim. Jadi iya, orang Banjar itu banyak yang berdomisili, tinggal dalam jangka waktu yang lama di Mekah gitu untuk Artinya bekerja. nyaman di sana. Iya, salah satu pedagang yang paling banyak di Arab Saudi itu adalah orang Banjarmasin, begitu. Jadi Pak Habib Rizik ini jangan-jangan mukim. Mukimnya itu kalau orang Banjar dagang, mungkin Pak Habib Rizik ya memang senang di sana, gampang dapat nasi mandi, nasi kebuli, barangkali ya, atau juga sedang menuntut ilmu. Karena balik lagi menurut saya, apa persoalannya kalau beliau itu pulang? Nah, kenapa nggak pulang-pulang? Jangan sampai kemudian Habib Rizik nggak bisa pulang, yang disalahkan pemerintah, katakanlah begitu, yang disalahkan Pak Jokowi, katakanlah begitu. Alfiani Malik, presenter kami pernah wawancarai Pak Jokowi terkait dengan apakah kemudian akan memulangkan Rizik Syihab atau tidak. Pak Jokowi waktu itu mengatakan, ya beliau pergi sendiri, ya pulang sendiri. Iya. Setuju, Mas? Iya, setuju, saya kira. Artinya tadi pernyataan dari salah satu sosial media bahwa ya umroh, ya kenapa kalau umroh kemudian harus kita ribut soal memulangkan? Bagus kalau menurut saya ya, kalau figur seperti Pak Daniel yang memulai wacana ini ya, dan yang mendukung itu untuk menjelaskan situasi Pak Habib Rizik itu sebetulnya bagaimana sih di Indonesia ini, apakah memang ada kendala hukum atau tidak. Mengingat sekali lagi, ya dua kasus yang membuat beliau tersangka, ya kalau tidak tersangka kan tidak bisa dibahas, tidak perlu dibahas toh. Oke. Itu sudah SP3 dari Mei dan dari Juni tahun 2018. Menurut Anda Bang Arteria? Jadi ini isu apa ya, istilahnya memang dipelihara barangkali begitu loh untuk kepentingan politik. Menurut Anda, kenapa nggak pulang-pulang? Udah di SP3, Iya. udah nggak ada kasus hukum, Itu kenapa nggak pulang-pulang? pertanyaannya sangat berat bagi saya karena saya bukan Habib Rizik. Ya. Tahu, tapi menurut Anda kenapa saya jawab. Iya. Kalau saya salah ngomong, saya takut disu sama Endarsam. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan, baiknya Habib ini kan tokoh pimpinan. Ya, ini kita lagi berpolemik. Ini kan kita ibadah juga kita untuk menyelesaikan polemik dan konflik. Ini apalagi konfliknya jadi polemik kebangsaan. Kalau saya menyarankan, yang saya hormati, Habib ini harus pulang. Ya, kemudian kalaupun nanti diketemukan ada permasalahan, ya itu yang kita selesaikan. Ya, kami juga nggak akan mencoba untuk menghalang-halangi. Jadi kalau perlu, kalau Habib mau pulang, ya kita bilang, ya silakan Mungkin pulang. takutnya adalah bisa saja dikriminalisasi dikarenakan kasus-kasus yang dilaporkan kepadanya banyak. Ya, saya pikir kan kalau kasusnya yang sudah masuk ranah hukum kan dua, dan dua-duanya sudah SP3. Ini yang kita khawatirkan ya. Kok Habib nggak pulang-pulang juga, padahal kasus hukumnya nggak. Jadi kita juga takut ini. Pak Jokowi jujur saja, teman-teman yang di pemerintahan, kita jangan sampai kita kena imbas yang dikatakan sama Pak Kodari. Habibnya pengen mukim, kita maksa-maksa pulang. Habis itu kalau kita nggak pulang, pemerintah dibilang menghalang-halangi nggak bisa pulang. Kita akan cerita terlebih dahulu. Kami nanti akan minta penegasan seperti apa usulan dari teman-teman dan juga penegasan dari Mas Endarsam terkait dengan sikap untuk rekonsiliasi ini sesaat lagi. Baik, kita akan ke Mas Tobas. Terakhir Mas Tobas, apa kemudian saran Anda untuk Presiden terpilih Joko Widodo terkait dengan wacana ini dan juga terkait dengan wacana rekonsiliasi? Ya, yang pertama kita harus pastikan bahwa
rekonsiliasi ini adalah rekonsiliasi yang semestinya harus berjalan pasca suatu pemilu itu selesai ya. Karena itu kita sangat berharap ada sikap kenegarawanan dari para elit politik. Ketika ini sudah selesai, sudah ada hasilnya, maka kita nyatakan kepada seluruh masyarakat bahwa sudah jangan lagi terbelah, jangan lagi terpolarisasi, mari kita bersama-sama membangun bangsa ini. Oleh karena itulah maka jika masih ada 1-2 orang yang mencoba membuat syarat-syarat dalam hal rekonsiliasi ini, baik itu terkait dengan persoalan hukum ataupun dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu, misalnya ingin dapat jabatan tertentu dan sebagainya, menurut saya diingatkanlah orang-orang tersebut bahwa jangan gunakan wacana rekonsiliasi ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan sesaat. Marilah kita wujudkan rekonsiliasi ini untuk kepentingan kebangsaan kita. Terima kasih Mas Tobas atas waktu Anda bergabung bersama kami. Akankah Anda Bang Hindarsa mengingatkan orang-orang itu untuk yuk rekonsiliasi demi kepentingan bangsa? Ya orang-orang yang mana dulu nih ya kan? Begini, saya ngelihatnya gini, kalaupun ini bahasa yang kita gunakan ada rekonsiliasi, maka rekonsiliasi ini harus rekonsiliasi nasional dan substansial. Jadi dia harus di tingkat elit ada, di grassroots juga harus selesai. Jadi kita tidak hanya tanpa ada syarat-syarat berarti. Iya, ya itu saya nggak tahu ya syaratnya seperti apa. Syaratnya itu yang pasti artinya ketulusan hati dari masing-masing pihak. Itu yang paling penting. Baik. Iya kan? Nah, jadi ketika elit dan grassroots dengan masyarakat ini sudah paham, sejalan dengan satu visi tentang masalah itu, maka ke depan kita bisa menatap hal yang lebih baik lagi. Singkat saja Marteria. Iya. Apa yang Anda sampaikan kepada Presiden? Kayak terkesima dengan apa yang saya katakan. Ingin mengatakan ya terdiam gitu. Pertama, rekonsiliasi bukan untuk batal kasus. Rekonsiliasi bukan untuk memindahkan ya ranah atau domain kepentingan urusan apapun namanya yang terkait dengan politik ke ranah hukum dan sebaliknya. Kemudian juga kita juga ingin sekali jangan sampai rekonsiliasi ini membawa catatan kebangsaan buruk bagi kita semua. Mas Hukum Kodari harus tetap kita jadikan panglima. Semua orang juga harus sama di mata hukum. Dan kami pastikan ya Presiden Jokowi akan tawadu, akan juga istiqomah untuk memastikan. Jadi begini, di kepala Republik Indonesia saja. ternyata fase pemilu itu ada satu fase yang hilang di kepala mereka, yaitu fase rekonsiliasi. Jadi bahkan menurut saya ini jangan-jangan di undang-undang perlu kita masukkan nih, tahapan rekonsiliasi itu diatur secara khusus. Itu pertama. Yang kedua, di rakyat ini kan sebetulnya sudah mereda seusai proses pemilu ini. Jangan sampai elit kemudian terus memanas-manasi atau mempertahankan polarisasi itu dengan cara mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang bertentangan dengan hukum. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk malam hari ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda pemirsa. Saya Rode Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.